Selamat pagi Bapak Ibu, Oma Opa yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera dan salam buat kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Frans Karamoy sebagai anggota PKLU Jemaat GPIB Immanuel Batam. Ingin menyapa sahabat-sahabat PKLU dalam program saya dengan PKLU membaca Alkitab bersama. Baik, Bapak Ibu, Oma Opa yang diberkati Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Segala puji dan syukur Tuhan kami naikkan kepadamu ya Allah, karena kami boleh merasakan bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau telah menyertai dan memberkati istirahatan kami semalam ya Allah. Dan pagi hari ini Tuhan, Engkau bangunkan kami dalam keadaan tubuh yang sehat. Lebih daripada itu Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan sebagai orang-orang yang telah lanjut usia sebagai PKLU, kami diizinkan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu melalui program saya dengan PKLU membaca Alkitab. Oleh sebab itu ya Allah, karuniakan hikmat-Mu kepada kami semua, agar supaya di saat firman-Mu yang disampaikan, kami betul-betul boleh mengerti dan memahami apa maksud Tuhan dalam kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan Yesus, karena kami telah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Baik Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, adapun pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini yang diambil dari kitab Yehezkiel pasal yang ke-37 ayat 7 sampai dengan yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh
Suatu suara berderak-derak dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Sampai semakin jauh pembacaan firman Allah bagi kita sekalian. Terpujilah Kristus dengan kebenaran firman-Nya. Tema renungan kita yaitu persekutuan yang menjadi berkat, dan sebagai ayatnya diambil dari ayat 7b yang menyatakan dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Upacara adat suku asli Amerika memanfaatkan tulang belulang untuk memulihkan seseorang baik secara fisik maupun spiritual. Tradisi pengobatan di Tiongkok juga kuno meyakini bahwa tulang sumsum bermanfaat bagi kesehatan dan vitalitas. Pemindahan tulang dalam upacara ngampeken, tulan-tulan yang sebagai tradisi Karo atau mangokal holi sebagai tradisi Batak, mengekspresikan rasa hormat dan memori kasih terhadap leluhur, juga untuk menggerakkan tali kekerabatan di antara keluarga. Namun tulang dalam tradisi Yahudi menyimbolkan kebangkitan atau kehidupan yang tak terhancurkan atau indestructible life, tetapi juga tentang kematian dan kefanaan. Dalam konteks bacaan pagi ini, tulang-tulang yang bertemu sama lain pada ayat yang ke-7 dan kemudian ditutupi dengan urat, daging, dan kulit pada ayat yang ke-8 dipahami sebagai kebangkitan umat Israel sesudah menerima berita pemulihan dari Tuhan Allah. Bangsa yang malu dan porak-poranda itu, baik secara sosio, ekonomi, politik, maupun secara spiritual umat Allah, kembali mendongak dan menyatu dalam asa. Nafas yang dimaksudkan adalah roh atau ruwah. Lihat pada ayat yang ke-5, dari Tuhan Allah yang menghidupkan, yang membuat umat kembali memiliki daya juang untuk melanjutkan kehidupan. Saudara terkasih, ragam kisah di atas mengingatkan kita tentang makna dan eksistensi kita di dalam kehidupan. Di balik kisah kelam terkait tulang yang kering, baik itu tentang kehancuran, kematian, tantangan, maupun ancaman, ada berita tentang kekuatan baru yang disediakan Allah di dalam Kristus. Temukanlah kekuatan baru itu di dalam persekutuan orang percaya. Persekutuan bukan sekedar berkumpul, berdoa, dan makan minum, melainkan ada pembaruan roh. Untuk itu, mari kita telisik persekutuan kita masing-masing. Sudahkah persekutuan yang kita bangun itu saling menguatkan, saling menghormati, dan saling memulihkan? Jika belum, kita dipanggilnya sekarang untuk menyatukan hati dan asa. Amin. Allah sumber rahmat dan karunia, inginkan umatnya rukun dan tentram, hidup berdampingan dalam kasih, saling menopang dan saling memberi. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Mari kita saling menerima satu sama lain dalam kasih-Nya. Mari pelihara kerukunan
Baik Bapak Ibu, Oma Opa yang diberkati Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Kembali lagi ya Allah, kami mengucap syukur karena kami boleh merasakan bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Di mana pada saat ini Engkau telah menyapa kami dengan kebenaran firman Allah. Untuk mengingatkan kami sebagai orang-orang yang telah lanjut usia, agar supaya kita tetap setia masuk dalam satu persekutuan ibadah. Agar supaya di dalamnya kita boleh disatukan, kita boleh saling mendukung, kita boleh saling menghidupkan satu di yang lain. Oleh sebab itu mampukan kami ya Allah, berikan kami kekuatan, kesehatan untuk melaksanakan amanah Tuhan dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan kami berdoa secara khusus untuk fungsionaris Majelis Sinode. Tuhan berkati mereka ya Allah dalam setiap tugas panggilan mereka yang begitu berat. Curahkan hikmat-Mu, berikan mereka kemampuan agar supaya mereka dapat melaksanakan tugas panggilan mereka dengan baik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Agar supaya Tuhan misi gereja, umat Tuhan boleh dipersatukan dalam cinta kasih Allah dalam kehidupan kami semua. Secara khusus umat Tuhan yang ada di lingkup GPIB. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa juga untuk Dewan PKLU. Tuhan juga memberkati seluruh pengurusnya, memberkati seluruh anggotanya. Tuhan mampukan mereka untuk melaksanakan tugas panggilan, program-program yang telah dibuat. Mampukan mereka Tuhan, agar supaya apa yang mereka laksanakan juga hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sehingga kami sebagai orang-orang dalam sahabat-sahabat PKLU boleh terus dipersatukan dalam iman, kasih, dan cinta Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa untuk seluruh anggota PKLU yang ada ya Allah. Sahabat-sahabat PKLU yang ada, Tuhan juga memberkati kami semua. Kami menyadari fisik kami mungkin melemah, tapi dengan iman kekuatan daripada-Mu, kami terus boleh semangat untuk mencari Tuhan. Kami boleh semangat untuk masuk dalam persekutuan. Sehingga hidup kami walaupun sudah tua, kami tetap dibimbing oleh kuasa Allah untuk menjadi panutan bagi anak-anak dan cucu-cucu kami ya Allah. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, mampukan kami sebagai orang-orang yang sudah tua ini terus bersemangat, terus melayani Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa mungkin saudara-saudara kami, rekan-rekan kami yang ada dalam pergumulan berat. Ya Allah, hamba mohon di dalam nama Yesus Engkau campur tangan di dalamnya. Berikan jalan keluar bagi kami ya Tuhan. Agar supaya Tuhan, segala pergumulan itu Tuhan, kami boleh terima dengan baik dan kami boleh dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Mungkin ada di antara saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh. Hamba tidak tahu secara pasti apa yang dirasakan. Tapi kami percaya Engkau yang membentuk semua organ tubuh kami, Tuhan Yesus. Bila Engkau menjamah, Engkau memberkati semua kami ya Tuhan. Sehingga walaupun kami semakin tua, tapi hidup kami semua terus disegarkan, menjadi gemuk dan menjadi panutan bagi anak dan cucu kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa juga Tuhan untuk pemerintahan kami. Tuhan, di mana tahun-tahun ini kita akan menghadapi tahun politik. Tahun depan kita akan melaksanakan pesta demokrasi. Ya Allah, curahkan hikmat-Mu bagi kami semua, agar supaya Tuhan kami dapat menentukan dan milih apa yang menjadi suara hati Tuhan, sehingga terpilihlah orang-orang yang Engkau kehendaki untuk kesejahteraan dan kemakmuran bangsa yang kami cintai ini, yaitu bangsa Indonesia. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, doa yang jauh tidak sempurna. Biar Engkau mesempurnakan doa kami ini dengan doa Bapa kami yang kami akan ucapkan bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, terima kasih. Saya bisa memberikan jawab pembacaan firman Allah bagi kita pada pagi hari ini. Dan
Bersama ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dewan PKLU yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk membaca, mengambil bagian dalam program saya dengan PKLU membaca Alkitab bersama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai berjumpa kembali dalam program saya dengan PKLU membaca Alkitab bersama ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.